أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak, Bu? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan pada kita nikmat sehat walafiat, nikmat waktu luang dan kesempatan, dan tidak lupa juga kita patut bersyukur dengan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang hanya Allah berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Salawat serta salam marilah selalu kita curahkan dan kita limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua, para pengikutnya yang setia dan istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ukhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan guru kita Ustadz Dr. Ruslan Marasabesi, yang dimana beliau akan menyampaikan fikih muamalah, bab lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu bertaubat dari harta riba atau harta yang haram. Dan mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini dapat menjadikan ilmu bermanfaat dan menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita siapkan alat tulis kita siapkan alat rekam kita, dan insya Allah kita berkomitmen menjaga adab-adab majelis ilmu, tidak mengobrol, tidak berbicara, dan tidak berdiskusi satu sama lain saat guru kita sedang menyampaikan materinya. Dan insya Allah di akhir materi kita akan buka sesi tanya jawab. Bila memang waktu memungkinkan sebelum jam 7 kita akan buka 2 sesi tanya jawab. Dan insya Allah kita akan komitmen juga bila mana waktu melebihi waktu yang sudah disepakati, maka kita mohon izin kepada Ustadz dan kepada jamaah yang lain agar waktu ini dapat kita tambahkan dengan sebaik mungkin. Itu saja, mari kita siapkan apa yang perlu kita siapkan dan kita luruskan niat kita, dan kita perhatikan dan kita simak materi yang disampaikan guru kita. Kepada guru kita Ustadz Dr. Ruslan Marasabesi, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol maskur Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan nikmat iman, Islam dan nikmat-nikmat yang lain, ya. Allah berikan rasa syukur, karena rasa syukur inilah gerbang masuknya iblis. Dari zaman dulu sampai sekarang tugas iblis itu membuat manusia lupa terhadap nikmat, sehingga dia tidak mengenali yang memberi nikmat, sehingga dia kufur nikmat. Makanya para nabi dari zaman dulu itu selalu mengingatkan syukur, syukur dan syukur. Alhamdulillah. Jadi saya kira nih pakai Bluetooth, nggak ada kabel kan, makanya waktu tarik nih, ini udah pakai Bluetooth rupanya ini ya. Ternyata salah, belum dicolokin, ya makanya nggak kedengeran. Nah, hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas efek dari harta haram, pada pagi hari ini kita akan bahas bagaimana bertaubat dari harta riba yang sudah kita selesaikan kemarin. Ibnu Qudamah itu menulis satu kitab yang menceritakan tentang orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ada satu perkara yang kemudian ditulis di situ tentang taubatnya seseorang yang sangat luar biasa, ya. Walaupun ini bukan dalam perkara harta, tapi semangat taubatnya ini luar biasa, ya. Imam Malik ini punya satu kitab, Al-Muwatta, dan kitab ini masyhur, kita tahu kitab ini, ya. Dan kitab ini pernah kemudian dibacakan kepada 70 orang ulama Madinah, maka semuanya mengatakan bahwa kitab Al-Muwatta ini kitab yang luar biasa, ya. Makanya namanya Muwatta, Wata, sepakat. Jadi 70 ulama hadis, ya, 70 ulama Madinah itu menyepakati kitab Al-Muwatta ini, makanya namanya Al-Muwatta. Ada satu orang perawi yang sangat masyhur kitab Muwatta ini, ya, yang sering meriwayatkan kitab ini, namanya itu Abdullah bin Maslama Al-Qa'nabi. Ya. Kita ceritakan dulu di kota Basrah ada seseorang pemabuk yang sangat luar biasa. Setiap hari itu kerjaannya mabuk. Ya. Sangat terkenal. Satu hari pemabuk ini mengundang para sahabatnya. Jadi di atas mejanya itu sudah ada botol-botol minuman. Sudah ada botol minuman. Waktu sedang menunggu para sahabatnya datang, waktu itu tuh lewat seseorang, itu lewat kuda, ya. Kuda itu kan langkah kakinya itu kan berbunyi, ya. Terus dia tanya, siapa itu? Orang-orang bilang itu namanya Imam Syu'bah, ahli hadis. Akhirnya ditahan tuh sama pemuda ini. Apa katanya? Riwayatkan kepadaku satu hadis. Kata Imam Syu'bah, engkau bukan ahli hadis. Dia keluarkan pisaunya, dia taruh di lehernya. Dia bilang, riwayatkan satu hadis untukku. Akhirnya Imam Syu'bah ini, ya, beliau
meriwayatkan satu hadis kepada pemuda pemabuk ini. Beliau katakan, haddatsani Mansur min Ri'bi, ya, min ibnu Mas'ud, ya, meriwayatkan kepadaku, ya, dari Mansur, ya, dari Al-Bir'i, dari Ibnu Mas'ud, yang mengatakan, idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasana'a ma syi'ta. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ya, hadis dari Nabi SAW. Ini pemuda yang pemabuk ini dengar hadis itu, langsung jatuh pisaunya. Ya. Itu botol minuman yang sudah dia siapkan, dia hancurkan semuanya. Ya. Pada saat itu dia bertaubat, ya, dan dia langsung mempelajari ilmu hadis, ya. Di antaranya dia pergi ke Madinah, dia berguru kepada Imam Malik, maka dia menjadi seseorang yang merawikan kitab Al-Muwatta, dan termasuk yang paling masyhur namanya Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Masya Allah. Waktu beliau kembali lagi sudah tidak ketemu dengan Imam Syu'bah karena Imam Syu'bah sudah wafat. Jadi beliau itu cuma dengar satu riwayat hadis dari Imam Syu'bah. Idza lam tastahi fasana'a ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Ya. Jadi taubat ini punya efek yang luar biasa. Ya. Maka hari ini kita belajar bagaimana caranya bertaubat. Semoga taubat dari Bapak Ibu membawa sebuah hal yang dahsyat di dalam hidup Bapak Ibu. Seperti halnya Al-Qa'nabi bertaubat, ya, maka hidupnya berubah, ya, menjadi seseorang yang luar biasa. Ya. Ini seperti taubatnya Fudail bin Iyad. Ya. Tahu Fudail bin Iyad? Sahabatnya Ibnul Mubarak, ya, ahli hadis juga. Ya. Maka orang tuh kalau bertaubat seperti tidak pernah berdosa. Ya. Kita tuh tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki apa yang terjadi di masa lalu. Kendaraan apapun yang Bapak Ibu gunakan, tidak ada yang bisa mengembalikan Bapak Ibu ke masa lalu untuk kemudian memperbaiki perkara yang sudah terjadi pada masa lalu. Ya. Makanya ada penyakit, ya, ada dua penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Hatta dokter sekalipun tidak bisa menyembuhkan dua penyakit ini. Al-khawf wal-hazan. Al-khawf, takut menghadapi masa depan. Wal-hazan, sedih karena masa lalu. Ada orang tuh sedih karena kemudian perbuatan yang telah dia lakukan pada masa lampau. Tapi dua penyakit ini bisa disembuhkan dengan taubat kepada Allah. Sehingga kita tidak khawatir dengan masa depan, kita tidak bersedih hati dengan masa lalu. Ya. Maka hari ini kita akan coba lihat Bapak Ibu sekalian, ya, cara seseorang kemudian bertaubat dari harta haram termasuk harta riba. Ya. Masing-masing kita di sini memiliki beban dosa yang berbeda-beda, betul? Kita yang hadir di sini punya beban dosa yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Tidak ada yang tahu beban dosa siapa pada hari ini yang kemudian berat. Ya. Dan dosa ini memberatkan Bapak Ibu. Ya. Dosa ini memberatkan. Ya. Sebagaimana ada seseorang tidak bisa bangun sholat malam, ya. Ketika dia bertanya kepada gurunya, kemudian jawabannya satu, qayyadat dzunubuh. Dosanya memberatkan dirinya. Ya, jadi dosa itu mengikat kita, memberatkan kita,
sehingga rasanya kita tuh berat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin berat beban dosanya, maka semakin berat dia beribadah kepada Allah. Ya, maka kalau sudah bertaubat, maka beban-beban ini diangkat sehingga lebih ringan kita untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam dosa riba ini. Dosa riba selain kemudian memberatkan pelakunya, dia juga bisa berefek kepada orang lain. Jelas. Ya. Dulu Abu Jahal berdoa, meminta, menantang. Ya. Allahumma in kana hadza min indika fa'amtirna bihijaratin minas sama. Ya Allah, kalau yang dibawa Muhammad ini sesuatu yang betul-betul dari sisimu, maka turunkan hujan batu dari langit kepada kami. Tapi kemudian kata ulama ini jadi asbab Allah turunkan ayat, dan tidak akan diazab wa anta fihim, sementara engkau Muhammad ada di antara mereka. Jadi dulu azab ditahan karena ada Nabi Muhammad di tengah-tengah mereka. Makanya tantangan Abu Jahal tidak kemudian Allah turunkan. Kalau zaman sekarang banyak juga orang menantang, tapi tidak dengan doa seperti Abu Jahal, tapi lewat perbuatan. Riba, zina. Idza zahara zina war riba fi qaryatin. Kalau riba dan zina sudah marak di sebuah tempat, maka mereka menghalalkan diri mereka untuk diazab. Jadi zina dan riba menantang azab Allah. Makanya orang yang memakan riba itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Yang makan dilaknat, yang jadi saksi dilaknat, yang mencatat pun dilaknat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tidak dilaknat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita bahas ya. Ini agak panjang tapi mudah-mudahan bisa saya padatkan ya, sehingga bisa diamalkan ya. Bukan hanya dipelajari tapi diamalkan ya. Yang paling penting dari ilmu itu diamalkan, bukan hanya didengarkan saja ya. Sama seperti kalau kita baca Quran ya. Baca Quran ini bukan hanya dibaca tapi ditadabburi, tapi kemudian diamalkan ya. Begitupun ilmu yang kita pelajari, kita tadabburi, kita amalkan, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang hijrah dari Al-Quran. Nah, ada sekitar 8 perkara. Ini dari Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitab Taubatan Nasuha. Ya. Ada 8 perkara yang harus dilakukan seseorang agar level taubatnya ini, termasuk nanti dari harta haram ini, dari riba ini, agar taubatnya mencapai level nasuha. Ya. Sering dengar taubatan nasuha? Taubatan nasuha. Nasuha ini dari kata nasihat. Ya. Jadi nanti kalau seseorang sudah bertaubat, maka taubatnya ini jadi benteng bagi dia jika misalnya godaan yang sama muncul lagi. Jadi kalau sudah mencapai level taubatan nasuha, misalnya ada orang berzina, dia taubatan nasuha. Ya. Jika setelah taubat ada godaan yang kemudian menghampiri dia untuk berzina, maka taubatnya ini akan datang menasihati dia. Itu namanya taubatan nasuha. Bapak Ibu pernah dinasihati oleh taubatnya? Nah, insya Allah kalau perkara ini dilakukan mudah-mudahan bisa. Ya. Amin. Saya izin minum dulu. Kok berat tadi kan? Ternyata megang gelas ini. Alhamdulillah. 1. Dalam surat An-Nisa ayat 18 Allah katakan di sini, "Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at
hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Ya. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Tidaklah taubat itu diterima dari orang-orang yang mengerjakan sayyiat atau kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka baru mereka mengatakan saya bertaubat sekarang, dan tidak diterima taubat orang-orang yang mati sementara dia dalam keadaan kekufuran. Berarti syarat pertama taubat itu Islam. Keislaman itu syarat pertama seseorang bertaubat. Jadi kalau dia bertaubat dan bukan Islam, diterima atau tidak? Tidak. Karena syarat pertama diterimanya taubat Islam. Kalau misalnya dia bertaubat dengan taubat apapun sementara dia bukan Islam, ya ditolak. Ya, Allah katakan dengan jelas dalam surat An-Nisa ayat 18. Ya. Tapi ini banyak orang udah Islam tapi kagak taubat-taubat. Ya, padahal modalnya sudah besar. Sudah Islam, sudah Muslim. Ya, tapi enggak taubat. Ya. Ada orang ya, keislamannya itu sebentar, Pak. Tapi amalannya luar biasa. Ya, jadi ada seorang laki-laki naik onta. Ya. Ini yang naik onta ini bukan Muslim nih. Ketemu sama Nabi, dia cuma tanya, ya Muhammad, apa syaratnya menjadi seorang Muslim? Terus Nabi Muhammad bilang, ya, bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Apa jawabnya? Aqrartu, saya berikrar. Ontanya jalan beberapa langkah, jatuh, mati dia. Ini orang keislamannya sebentar, tapi surga tempatnya. Masya Allah. Maka syarat pertama apa? Islam. Ini syarat mutlak. Dalam surat An-Nisa dikatakan, ini mutlak. Gak bisa ditawar-tawar. Ya. Makanya mati ini ada berbagai macam cara Bapak Ibu. Ya. Tapi tujuannya cuma satu, yaitu mati. Yang terpenting dari kematian kita adalah keislaman kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berikan hidayah sampai meninggalnya kita, hidayah ini masih tetap ada. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang menjauh dari Islam, keluar dari Islam karena Allah cabut hidayah dari dalam dirinya. Mahal harganya hidayah ini. Abu Lahab hidup di zaman Nabi, tinggal di Makkah, lihat Nabi setiap hari, gak dapat hidayah. Abu Jahal, ya. Abu Lahab ini masih punya hubungan saudara padahal dengan Nabi. Ya. Ada di antara Bapak Ibu punya nasab dengan Nabi hari ini? Kebetulan gak ada. Tapi alhamdulillah, seorang Islam. Hidayah ini mahal harganya. Ya. Istri Nabi Lut gak dapat hidayah. Tapi istrinya Fir'aun dapat hidayah. Yang satu suaminya Nabi gak dapat hidayah. Yang satu suaminya bilang dirinya Tuhan. Tapi dapat hidayah. Nabi Ibrahim ayahnya gak dapat hidayah. Ya kan? Nabi Nuh ada di antara anaknya gak dapat hidayah. Ada di sini ayahnya Nabi? Gak ada. Atau anaknya seorang Nabi? Gak ada. Yang ngaku Nabi sih banyak. Ya, Nabi palsu semua tuh. Ya. Makanya kita bersyukur karena kita sudah punya modal yang paling utama dalam bertaubat. Alhamdulillah. Dua, ya.
taubat itu syarat yang kedua ikhlas. Apa? Ikhlas. Ya. Nah, ini taubat yang ikhlas, ini taubat yang syar'i. An-Nisa ayat 146. Illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. Ya, ini Masya Allah. Jadi orang-orang yang taubat, mereka melakukan perbaikan, mereka berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus serta ikhlas. Ini dia nih. Taubat yang ikhlas. Bukan taubat karena terpaksa, Pak. Ya. Ada orang berhenti menjadi seorang penjudi karena tempat judinya ditutup. Makanya dia berhenti. Ya, ini berhenti tapi kagak ikhlas ini. Ya. Kalau buka tempat yang baru, judi lagi. Makanya landasan taubat nasuhah yang kedua, ikhlas. Ada orang taubat karena dunia, Pak. Ya. Ada orang berbuat bukan ikhlas karena Allah, tapi karena perkara yang lain. Maka Allah katakan dalam surat An-Nisa 146. Amal harus ikhlas, begitupun taubat harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, Allah bongkar ketidakikhlasan kita. Jadi bahaya Bapak Ibu ya. Kita tuh kalau enggak ikhlas dalam beramal, hukuman pertama Allah bongkar ketidakikhlasan kita. Walaupun seseorang menyimpan ketidakikhlasannya di dalam hati, tapi apa yang di dalam hati akan dibongkar sehingga akan ketahuan bahwa dia tidak ikhlas. Ya, dan ikhlas ini butuh proses. Gak mungkin dia bilang, saya taubat dan saya ikhlas. Butuh proses Pak. Mudah-mudahan kita bisa menikmati proses tersebut. Amin ya Rabbal alamin. Satu tadi apa? Islam. Dua apa? Sekarang yang ketiga. Taubat itu tidak sah kecuali dia mengakui dosanya. Kecuali dia mengakui dosanya. Kecuali dia mengakui kesalahannya. Ya. Ada orang bertaubat tapi tidak mengakui. Ya. Ada orang taubat tapi tidak mengakui. Nah ini termasuk taubat yang tidak ikhlas. Ya. Makanya kalau kita sudah kemudian bertaubat dan kita mengakui, maka insya Allah kita bisa kemudian berada pada level tersebut. Ya, di sini dari Buraidah dikatakan anna Ma'iz ibnu Malik. Ya, Masya Allah ini kisah tentang Ma'iz ya, bin Malik al-Aslami. Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Dia datang menemui baginda Nabi kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inni qad zalamtu nafsi. Saya sudah menzalimi diriku sendiri. Ya. Wa zanaitu, saya berzina, wa anni uridu an tutahhirani, dan saya menginginkan agar dibersihkan diri saya dari dosa tersebut. Dia datang kepada Nabi, dia mengakui dosanya kepada baginda Nabi. Dia minta dibersihkan atas dosanya. Tapi yang luar biasa bahasa pertamanya, zalamtu nafsi. Zana itu, saya menzolimi diriku sendiri dengan berzina. Jadi dosa itu, walaupun yang dilakukan sesuatu yang dalam pandangan manusia itu nikmat, berzina misalnya, dia merasakan menemukan kesenangan di situ. Berjudi misalnya, dia menemukan bahwa dia mendapatkan harta dengan cara yang mudah, ada kenikmatan di situ. Tapi hakikatnya itu sedang menzolimi dirinya sendiri. Tuh. Makanya bahasanya Ma'iz kepada Nabi, zalamtu nafsi, saya menzolimi diriku sendiri. Dengan cara apa? Saya telah berzina ya Rasul, bersihkan diriku. Saat itu, faruddahu, Nabi tidak memperdulikan dia. Ya, kayak seperti dicuekin begitu ya. Nabi tidak pernah kemudian sikap seperti ini jarang. Nabi itu kalau dipanggil, Bapak Ibu kalau dipanggil paling menoleh kan. Nabi kalau dipanggil seluruh badannya dibalikkan. Tuh.
Masya Allah. Kalau ada yang menghampiri Nabi berjalan, Nabi itu menghampirinya berlari-lari kecil. Ini takzim kepada orang yang kemudian menghampiri beliau. Ya, kalau kita berlari-lari kecil, kalau pejabat berlari-lari kecil, seperti itu, dipanggil sama atasan berlari-lari kecil. Ya. Tapi kalau yang panggil temannya, malas-malasan, ya lu sini loh katanya. Yang manggil yang ke sini. Kalau Nabi enggak. Hari itu Nabi faruddahu, Nabi tidak peduli. Nabi itu seakan-akan cuekin dia. Ya. Falamma kana minal ghad atah faqala. Besoknya lagi dia datang. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, inni qad zalamtu nafsi. Qad zanaitu fatahhirni. Bersihkan aku. Ini hari kedua nih. Faruddahu. Nabi cuekin dia lagi. Nabi tidak memperdulikan perkataan dia. Ya. Masya Allah. Sampai kemudian Nabi ini mendatangi kaumnya Ma'iz ini. Beliau bilang begini. Ya. Kalian kenal Ma'iz dan apakah ada sesuatu yang terganggu dari Ma'iz ini? Jangan-jangan akalnya ini sedang terganggu atau dia pikirannya kurang sehat. Apa jawab mereka? Kami nggak yakin ya Rasul dia terganggu pikirannya. Ini orang sehat. Nabi itu ingin memastikan saja. Ya. Apa yang terjadi? Kali ketiga dia datang kepada Nabi, dia minta agar dosanya ini dibersihkan. Ya. Dia minta apa? Minta dirajam. Akhirnya karena 3 kali dia datang kepada Nabi, langsung pada saat itu dengan berat hati, ya, akhirnya dilakukan. Nah, jadi Buraidah itu meriwayatkan 2 hal. Ini kemudian ada seorang wanita Ghamidiyah kan, dia bertaubat, sama, ya Rasulullah qad zanaitu fatahhirni, saya sudah berzina, bersihkan diriku. Nabi sama seperti yang Nabi lakukan kepada Ma'iz, ya. Nabi itu seakan-akan nggak mau dengar sampai 3 kali. Kan dia sampai dia bilang, wa ana hamil, saya hamil, pulang dulu sampai melahirkan. Sudah melahirkan dia datang bawa bayinya, ya Rasulullah saya sudah melahirkan, pulang dulu, sapihkan dulu. Dia datang lagi 3 bulan bawa bayinya, ya Rasulullah, hadza ya Rasulullah, qad fatimtuhu wa qad akala ta'am. Dia sudah saya sapihkan, dia sudah bisa memakan makanan katanya. Tuh, akhirnya dengan berat hati hukum ditegakkan karena dia memaksa untuk ditegakkan had atas dirinya. Apa yang terjadi? Waktu saat itu kan ada darah dari wanita ini yang kena Khalid bin Walid. Khalid memaki wanita tersebut, mahlan ya Khalid, kata Nabi. Ini perempuan sudah taubat dengan taubat yang jika seorang pendosa besar datang dengan dosanya, Allah ampunkan semua dosanya. Ma'iz, wanita Ghamidiyah ini tidak kuat memikul beban dosa di dunia. Mereka mengakui itu kepada baginda Nabi, minta dihukum sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Betapa banyak kita merasa tenang-tenang saja memikul dosa. Wanita Ghamidiyah ini tidak sanggup nanti dihukum di akhirat, maka dia minta hukumannya dilakukan di dunia. Betapa banyak kita yang tidak kemudian merasa berat dengan dosa kita, ya, merasa bahwa kita akan sanggup menghadapi hukuman akhirat. Masya Allah. Allah kasih kesempatan seluas-luasnya Bapak Ibu untuk bertaubat. Nabi pada saat itu seakan-akan ingin ngasih kesempatan, udah kamu pergi taubat kepada Allah, jangan kemudian terdengar dan minta kepada kami karena kemudian hukum ditegakkan. Kalau sudah sampai berita ini kepada kami, seakan-akan ngasih kesempatan, kamu akui dosa itu kepada Allah, kamu taubat dengan taubatan nasuha, diampuni. Tapi ternyata mereka ingin hukuman tetap ditegakkan. Maka syarat yang ketiga adalah mengakui dosa. Ya.
kita akui bahwa kita telah melakukan dosa, maka inilah tingkatan yang ketiga dari taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah agar kita tuh bisa kemudian mengingat-ingat dosa kita, ya, kita memilah-milah dosa kita dan kemudian kita taubat. Ulama dulu tuh dosanya sedikit, Pak. Makanya kalau ada musibah mereka bisa memilah ini datang dari dosa yang mana. Ya, pernah saya sampaikan dulu di sini kan, ya, bahwa ada Abu Sa'id Ibnul Musayyab. Ya. Ini seseorang yang luar biasa di kota Madinah. Ya. Dikatakan beliau tuh 40 tahun gak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ya. Sa'id bin Musayyib itu pernah berdoa kepada Allah, semoga beliau setiap hari diberikan sakit agar bisa merasakan nikmatnya sabar di kala sakit sehingga berguguran dosanya. Maka beliau itu setiap maghrib demam. Setiap maghrib demam, Sa'id bin Musayyib. Ini kan beliau pedagang yang sangat sukses pada saat itu. Suatu hari bangkrut. Ya, bangkrut semua usahanya. Beliau ingat, oh ternyata dulu saya pernah melihat seorang laki-laki yang miskin. Kemudian saya berujar, hadzal rajul miskin. Ya, ini orang nih miskin amat begitu kira-kira. Dan inilah hukumannya, dosa 15 tahun lalu. Gampang mereka memilah, karena dosanya sedikit, Pak. Jadi bisa tahu ujian ini datang karena asbab dosa yang mana, ujian ini datang karena asbab dosa yang mana. Kalau Bapak Ibu bisa memilah, kebanyakan. Saya juga kebanyakan dosanya, sehingga udah lupa tuh dosa yang mana, karena dosanya kebanyakan. Ya. Tapi kalau dikasih musibah langsung bilang, ya Allah, ujian apa lagi ini? Yakin itu ujian. Ujian tuh bagi yang rajin belajar, yang rajin sekolah, Pak. Namanya terdaftar di kelas, benar nggak? Ini kalau ada dosen, kalau lagi ujian kan dia punya daftar namanya kan, yang masuk tahu dia 36, loh kok ini 37? Mana nih yang masuk ujian nggak terdaftar ini? Wah, antum belum terdaftar keluar katanya. Nah itu ujian. Mudah-mudahan kita semuanya terdaftar. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ke berapa? 4. Ada penyesalan. Ada penyesalan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu taubat. Penyesalan itu taubat. Maka menyesal ini kan termasuk salah satu asbab yang kemudian membuat dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Bapak Ibu menyesal enggak? An-nadamu taubatun. Ya. Jadi kalau kita menyesal, itulah taubat kita, kata Nabi. Ya. Seperti taubatnya Tha'labah bin Abdurrahman, ya, yang pernah kita ceritakan di sini. Tahu Tha'labah, Bapak Ibu? Pernah sengaja melihat seorang wanita Ansar lagi mandi, enggak sengaja. Tapi taubatnya, penyesalannya itu berhari-hari dia menghilang dari Madinah. Sampai dia tuh menghilang, Nabi itu gimana ini Tha'labah? Dia menghilang ya Rasul, cari. Maka Umar tuh ditugaskan untuk cari. Dicari-cari sama Umar enggak ketemu-ketemu. Sampailah di sebuah tempat, ya ada seorang laki-laki, apa istilahnya itu, penggembala. Dia bilang begini, ada satu orang setiap malam tuh selalu keluar di tengah lapang di sini. Tapi dia keluar tuh cuma malam. Keluar sambil dia taruh tangan di atas kepalanya seperti orang yang bersalah. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat memilukan katanya. Doa minta dihukum. Kami tuh merasa
dia nih seseorang yang menyesal atas dosa yang sangat besar. Kata Umar, ini jangan-jangan nih Tha'labah ini. Ternyata benar Pak, malamnya dilihat, oh benar ini Tha'labah bin Abdurrahman. Apa yang terjadi? Dipeluk sama Umar. Ya. Umar Pak, orangnya tinggi. Ya. Kalau sudah dipeluk sama Umar, sudah orang nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Umar Pak, iblis saja takut sama Umar. Ya. Dulu waktu Masjidil Haram itu mau diluasin, kan rumah-rumah penduduk sudah masuk ke dalam area Masjidil Haram, sama Umar dibebasin, dibeli sama Umar. Nggak ada yang berani komen, diam semua Pak. Nanti waktu Umar sudah wafat, Utsman jadi khalifah, Utsman luasin Masjidil Haram, baru pada protes. Kata Utsman, ente nih dulu zaman Umar kagak ada yang ngomong. Sekarang zaman aneh baru pada protes katanya. Iyalah, Utsman lembut orangnya. Akhirnya dipeluk sama Umar, dibawa ke Madinah. Itu sampai Tha'labah ini sampai sakit itu gara-gara kepikiran dosanya. Ya Allahu Akbar. Insya Allah. Gak sengaja lihat seorang wanita lagi mandi. Tapi penyesalannya sedahsyat itu Bapak Ibu ya. Dia tuh sampai sakit, sampai dipangku oleh Nabi, sampai Nabi ajarin satu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dosamu sudah diampuni. Tapi dia meninggal pada saat itu. Kan dalam riwayat tuh Nabi takziah Tha'labah tuh kayak orang lagi jinjit, kayak bapak itu lagi jalan mau masuk ke sini tuh, karena lagi banyak orang jalannya agak-agak takut keinjak orang lain. Nah Nabi itu seperti itu. Ketika ditanya oleh sahabat, kata Nabi, pada saat itu saking banyaknya malaikat yang takziah kepada Tha'labah. Tuh, itu malaikat turun semuanya takziah Tha'labah. Karena penyesalannya terhadap dosa yang luar biasa. Padahal dosanya kecil tapi penyesalannya besar. Dosa kita besar tapi penyesalannya kecil. Ya, Insya Allah. Ada juga yang dosanya besar tapi tidak ada penyesalan. Mari kita menyesali dosa-dosa kita. Karena ini termasuk salah satu perkara taubat kita mendapatkan level nasuha. Sudah berapa? 4. Dari 4 ini, mana yang sulit? Mana yang sulit? Yang paling sulit yang mana Bapak Ibu? Islam, kita sudah jadi orang Islam. 2 apa? Ikhlas. Ya, ikhlas ini memang butuh proses Pak. Ya, jadi gak mungkin beramal langsung ikhlas, betul? Harus butuh proses. Ya, begitupun Bapak Ibu pasti menikmati proses untuk sesuatu yang dicintai, betul Pak? Nonton bola, walaupun 2 jam, saya nikmati. Kenapa? Karena saya suka nonton bola, maka saya nikmati prosesnya. Karena gak usah nonton, besok pagi lihat hasil selesai. Tapi kata orangnya, Ustaz, beda Ustaz, yang indah tuh proses terjadinya gol katanya. Begitupun bertaubat, yang indahnya proses menikmati taubat tersebut. Iya kan? Ada orang sholat pengen langsung khusyuk, enggak khusyuk Pak. Yang indah adalah proses menikmati khusyuk tersebut. Ya. Kemudian apa lagi? Mengakui dosa kita. Pengakuannya ini cukup kita akui kepada Allah. Ya. Jangan kita akui kepada orang lain. Nanti kita termasuk golongan orang-orang yang menjaharkan dosa kita. Jangan. Ada orang mengakui dosa karena menyesal, ada orang mengakui dosa karena sombong. Ada enggak? Ada Pak. Semua dosa diampuni kata Nabi kecuali orang yang menampakkan terang-terangan dosanya. Iya kan?
Dia ceritakan dengan penuh kesombongan. Oh, saya kemarin, ya kan, ditemenin 2 orang perempuan, ya kan. Mau dia ceritain, ya kan. Dia berzina, dia cerita dengan penuh kesombongan. Wah, semalam cantik banget. Wah, kamarnya semalam. Itu tuh. Tuh, hati-hati. Ini mengakui dosa bukan karena menyesal tapi karena sombong. Maka hindari berbuat dosa terang-terangan Bapak Ibu. Karena itu termasuk dosa yang tidak diampuni kata Nabi. Ya, makanya ada orang kagak puasa makan di depan umum. Ya, samperin. Ya, kadang-kadang kan kita bingung juga ini muslim apa bukan ini. Ya kan? Tapi akhirnya karena saya ragu-ragu sudah mau pergi, ya Allah mungkin ini kesempatan nasihatin. Nanti dia dengar atau tidak itu hidayah dari Allah. Saya tanya, antum muslim? Dia ditanya sama yang jenggotan kayak gini. Wah, agak deg-degan juga jawabnya kan. Waduh. Ya kan? Langsung ditaruh itu kopinya, dia taruh. Jawabnya kayak penuh penyesalan gitu. Iya Pak, katanya. Nah, akhirnya saya bilang, antum gak puasa? Iya. Ada uzur. Maksudnya kan uzurnya ini kan ada. Kalau orang punya uzur kan boleh ya. Ya kali aja dia musafir Pak, ya kan. Dia lagi safar atau apa. Ternyata bukan musafir. Ya. Gak mungkin anak tanya, ente hamil? Kan dia laki-laki kan. Dia laki-laki. Kumisan lagi kan. Antum lagi sakit? Enggak Pak, katanya. Terus kenapa enggak puasa? Ana semalam enggak sahur. Ya sudah, kalau antum memang berat, ya antum merasa enggak sahur, kalau puasa antum mati nanti, hindari makan di depan umum. Karena kalau dilihat orang, masuk kategorinya menampakkan dosa terang-terangan. Ya. Diam, yalah, taubat kepada Allah. Ya. Taubat kepada Allah. Akui dosa, mudah-mudahan Allah ampuni. Sekarang yang keberapa? 5. Yang kelima udah jam 6 lebih ini ya. Yang kelima ini taubatan nasuha, ya, meninggalkan kemaksiatan yang kemudian dia lakukan. Ya. Meninggalkan kemaksiatan yang dia lakukan. Berarti bahasanya itu dia menjauh dari tempat yang membuat dia bermaksiat. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar satu hadis tentang seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Ya. Kemudian dia ini mau bertaubat. Waktu dia mau bertaubat, dia mendatangi seorang ahli ibadah. Saya mau bertaubat katanya. Apa dosamu? Saya pernah membunuh 99 orang. Apa jawab ahli ibadah tersebut? Dosamu tidak terampuni. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh orang tersebut, maka genap 100. Genap 100. Dia datangi seorang alim. Tadi yang pertama ahli ibadah, yang kedua ahli ilmu. Alim, abid, alim. Ketika dia datangi ahli ilmu, dia tanyakan, saya mau bertaubat. Apa dosamu? Membunuh 100 orang. Apa jawabnya? Dosamu diampuni, syaratnya kamu hijrah dari tempatmu sekarang. Kamu hijrah ke satu tempat di mana di sana ada orang-orang yang beriman sehingga nanti taubatmu itu akan lebih baik karena tidak terpengaruh oleh orang-orang di sekelilingmu. Akhirnya dia bertaubat. Walaupun dalam perjalanan dia meninggal. Tapi dikatakan rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat ghadab. Akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmat. Penyihir Fir'aun, 40 tahun menjadi penyihir. Sekali bersujud, diampuni dosanya.
Fir'aun ngaku dirinya Tuhan, tapi Allah masih menawarkan pengampunan. Ini karena al-halimnya Allah. Qula lahu qawlan layyinah afala yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, ucapkan kepada Fir'aun kalimat yang lembut agar hatinya takut dan kembali kepada Allah. Kepada orang yang ngaku dirinya Tuhan dikirimkan dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, ana yakin di Al-Ukhuwah ada yang mantan dukun di sini. Ada? Insyaallah. Ada. Allah ampuni. Ada yang 40 tahun jadi dukun. Tukang sihir. Ada? Penyihirnya Fir'aun tuh puluhan tahun, dia ampuni. Ada yang pernah membunuh orang di sini. 2 orang, 3, 4. Ini orang 100 orang diampuni. Ya, maka tinggalkan tempat maksiat tersebut karena sahabat itu sekeliling itu bisa mempengaruhi. Maka jika kita bertaubat, kita tinggalkan. Nabi itu setiap keluar dari rumahnya selalu berdoa, ya Allah hindarkan aku dari ketersesatan. Ya. Sahabat itu mempengaruhi, betul? As-sahibu sahib. Sahabat itu kemudian membuat seseorang itu terpengaruh. Jika lingkungan Bapak Ibu membuat Bapak Ibu bermaksiat kepada Allah, maka cara taubatnya tinggalkan. Bergaul dengan tukang minyak wangi jadi, bergaul dengan tukang besi jadi, bukan jadi besi. Ya, kenalah apinya sedikit-sedikit lah. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau kalian punya sahabat yang baik, maka pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Kenapa sahabat yang baik itu teman di dunia sampai akhirat? Dia akan saling mencari di akhirat. Ya, maka kalau ada persahabatan yang membuat kita itu jauh dari Allah, maka ya, kalau punya sahabat yang sering mengingatkan, oh itu dahsyat. Ya. Saya lihat Bapak kok udah jarang ngaji. Ini kalau sahabatnya nasehatin, oh alhamdulillah. Sahabat itu yang selalu menunjukkan kepada kita di mana letak kesalahan kita. Yang selalu mengingatkan kepada kita di mana kelemahan kita. Terlebih-lebih kelemahan kita dalam perkara akhirat. Karena kita manusia Bapak Ibu. Kita punya sisi gelap yang tidak bisa kita lihat kecuali dilihat orang lain. Ya kan? Kita semuanya, apa Bapak Ibu bisa kemudian melihat kesalahannya sendiri? Jarang Pak. Kita ini cenderung bisa melihat kesalahan orang lain. Tapi tidak bisa melihat kesalahan sendiri. Kalau kata pepatah Melayu, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Nah kira-kira seperti itu. Sekarang yang keenam. Keenam ini yang nanti berkaitan dengan bahasan kita pada pagi hari ini. Taubat jika terkait hak orang lain, jika terkait perkara yang haram, maka cara taubatnya jika dia haram karena dilakukan atas saling ridha dalam riba dan lain-lain, maka kembalikan. Kita nanti cara taubatnya beda, nanti habis ini kita bahas. Rupanya sampai yang ke-6 sudah jam berapa ya? 6:10. Baik. Mudah-mudahan cukup waktunya ya, karena agak panjang memang. Ya. Kita tidak cepat-cepat tapi pelan-pelan. Yang penting sampai ya. Nggak ngebut. Ya. Nah. 7, 6 tadi sudah kan, kembalikan kalau berkaitan dengan harta atau hak orang lain. Ya, seperti itu. Yang 6 ini nanti kita bahas dalam kesempatan yang lain. Sebenarnya yang kita bahas ini yang 6 ini ya, tapi ternyata mukaddimahnya cukup panjang ini. 7, taubat sebelum sakratul maut. Innallaha yuqbalu taubatul abdi ma lam yugharghir. Allah terima taubat
seseorang sebelum nafas sampai di tenggorokannya. Ya, berarti kalau taubat itu sudah dalam keadaan sakratul maut, berarti ini ditolak, tidak diterima. Masya Allah, sakratul maut. Ya. Bapak Ibu pernah menghadapi orang sakratul maut? Pernah? Kalau belum pernah, cari. Ya. Karena itu rezeki. Kata Imam Hasan al-Basri, ketemu orang sakratul maut itu rezeki. Karena dia berbekas, ta'athar kepada jiwa orang yang menghadapi orang sakratul maut. Ya, maka sering-seringlah mengunjungi orang sakit. Tapi kalau orangnya masih sehat, jangan dibilang, ente kok belum sakratul maut. Jangan. Biasanya tuh orang yang sudah kepayahan, nah, lihat Pak, itu berbekas. Ya. Bapak Ibu suka mengunjungi orang sakit? Sering? Itu amalannya Nabi dan para sahabat. Ngunjungin orang sakit. Karena biasanya di samping orang sakit itu, mereka mengucapkan kalimat-kalimat kebaikan. Karena orang yang sakit sedang didampingi oleh iblis. Iblis itu mengelilingi orang yang sakit. Agar apa? Agar dia nggak sabar dengan sakitnya. Karena kalau dia sabar dengan sakitnya, itu akan menggugurkan dosa-dosanya dikala dia sehat. Tuh, sabar dikala sakit, hatta dia nggak bisa datang ke masjid, dia dapat pahala datang ke masjid ketika dia ada di atas tempat tidurnya di rumahnya. Tuh, maka sakit ini itu justru menjadi kesehatan jika kita melihat dari kacamata Islam. Sakit adalah kesehatan bagi seseorang jika dia bersabar. Betul? Merontokkan dosa-dosanya yang dia lakukan di kala sehat. Betul? Antum lebih ingat Allah di kala sehat apa sakit? Waktu sehat ingat apa? Istri, kata beliau. Boleh. Di kala sehat ingat istri, nggak apa-apa, asal jangan ingat istri orang lain. Ya. Maka orang kalau taubat di saat yugharghir, kata Nabi, napas sudah di tenggorokan, ini sudah ditutup pintu taubat. Taubatnya Fir'aun sudah mau tenggelam Pak, sudah di leher, baru dia taubat, sudah terlambat. Mudah-mudahan kita bisa bertaubat sebelum kita sakratul maut. Karena taubatnya sakratul maut ini bisa jadi taubatnya sudah terpaksa. Masya Allah. Sekarang yang terakhir, dalam surat Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Dan istiqamahlah kamu sebagaimana diperintahkan kepada orang-orang yang taubat. Ya. Istiqamah. Ya, memang istiqamah ini berat Bapak Ibu ya. Nabi itu muncul ubannya karena ayat ini. Beratnya ayat ini sampai Nabi itu keluar uban di rambutnya. Syaibatni hudun wa akhawat. Muncul uban di rambutku karena surat yang Allah turunkan, surat Hud. Istiqamahlah kamu. Masya Allah. Ini yang beruban sudah banyak ini. Ini ubannya karena apa ini? Tantangan hidup Ustaz. Banyak mikirnya. Makanya ubannya tumbuh. Karena umur Ustaz. Makanya ubannya tumbuh. Nabi itu tumbuh ubannya karena itu. Ya. Berapa uban yang ada di rambutnya Nabi? Kurang, lebih dari 7 tapi kurang dari 12. Dihitung,
Ini sahabat nih karena cinta kepada Nabi dihitung kan. Coba tanya istrinya di belakang. Ibu-ibu hafal uban di rambut suaminya? Banyakan. Ustaz kalau itu mas saya kagak hitung Ustaz. Yang saya hitung cuma dompetnya ya. Ubannya enggak dihitung udah. Mohon maaf ibu-ibu ya, bercanda ibu-ibu. Jadi istiqomah. Istiqomah setelah taubat. Jika datang lagi godaan, tinggalkan. Istiqomah. Terakhir 9. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-54, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepada kalian, kepadamu maka katakan salamun alaikum. Ya. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah itu menetapkan atas dirinya kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin. Ya, jika seseorang berbuat kejahatan dengan kejahilannya, ya, thumma taba min ba'dihi, kemudian dia bertaubat, wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Setelah itu dia bertaubat, dia melakukan perbaikan, maka kemudian Allah menerima taubatnya. Perbaikan seperti Qa'nabi tadi, tukang minum khamar, setelah itu berhenti minum khamar, semuanya dia hancurkan botol-botolnya. Dia melakukan perbaikan, dia memperbaiki dirinya, dia pergi ke Madinah menuntut ilmu, ketemu Imam Malik, maka jadilah beliau seorang ulama masyhur yang kita sebut dengan Imam Al-Qa'nabi. Jadi kalau taubat nggak melakukan perbaikan, sulit Bapak Ibu. Fudail bin Iyad itu tiap malam mendatangi rumah-rumah yang ada di tempat beliau tinggal. Tiap malam, apa yang beliau lakukan? Merampok. Merampok, Masya Allah. Hingga suatu saat dia ini ingin menemui seorang wanita yang sangat dia inginkan. Ketika dia naik ke atas tembok rumah tersebut, tiba-tiba dia mendengar sebuah ayat. Ternyata pemilik rumah sedang baca Quran, sedang berdiri bermunajat kepada Allah, ya. Hingga sampai kepada sebuah ayat, Al-Hadid ayat yang ke-16. Masya Allah, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ya. Masya Allah. Baca Al-Hadid ayat 16. Renungi artinya. Ya. Saya pun mau baca, gak sanggup hati saya. Maksudnya kita ini pendosa ya, Masya Allah. Kalau Fudail bin Iyad langsung menangis mendengar ayat ini, dikala dia sedang tenggelam dalam maksiat. Ya Allah. Al-Hadid ayat 16. Subhanallah. Dia ketika dengar ayat ini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini Fudail bin Iyad dengar ayat ini itu langsung jatuh. Ya. Dia tuh langsung menangis. Ya. Sampai dia tuh tertidur di antara reruntuhan bangunan yang ada di situ. Ya. Sampai kemudian tiba-tiba tuh ada apa? Orang tuh kalau dagang tuh kafilahnya itu lewat. Orang-orangnya tuh ngomong, ayo cepat kita jalan sebelum kemudian nanti kita ketemu Fudail bin Iyad katanya. Kalau ketemu dia rampok kita nanti. Ya. Masya Allah, dia bilang, ya Allah aku bermaksiat di malam hari, kemudian orang-orang di sini takut kepadaku, manusia ini takut kepadaku. Subhanallah. Maka setelah hari itu
dia tuh langsung berubah. Orang-orang melihat dia sebagai Abidul Haramain. Abidul Haramain. Ahli ibadahnya dua kota suci, Makkah dan Madinah. Masya Allah. Betapa Allah itu mengubah hati seseorang, ya, mengubah diri mereka, sehingga mereka melakukan perbaikan. Seorang perampok yang begitu luar biasa ditakuti, ya, itu menjadi seorang ulama, menjadi hamba yang saleh. Imam Fudail bin Iyad, bagaimana seorang peminum khamar berubah menjadi periwayat kitab Imam Malik Al-Muwatta yang paling masyhur. Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, Masya Allah, luar biasa. Jadi orang tuh kalau sadar langsung melakukan perbaikan, maka kemudian dia akan mendapatkan perkara besar di dalam hidupnya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk melakukan 9 perkara ini. Mana yang paling sulit? Dari 9 ini mana yang paling sulit? Istiqamah. Tapi saya mendoakan semoga Bapak Ibu dimudahkan untuk melakukan 9 perkara ini. Amin. Nah itu dia. 9 ini ternyata memakan waktu kita. Ini belum harta haram ini baru kaidah taubatnya dulu ini. Nanti yang kita bahas poin ke-6. Insya Allah. Tanggal berapa sekarang Ustaz? Selanjutnya kita 28 ya. Baik. Saya 16 harus berangkat, jadi 28 sudah ada insya Allah. Tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas pemaparan materi pada pagi hari ini. Masya Allah dari 9 poin tadi seakan-akan memang membuat kita menjadi lebih merenung bahwa taubat itu adalah sesuatu yang harus kita ikhtiarkan secara maksimal, bukan hanya sekedar angan-angan semata. Baiklah, untuk mempertajam kajian kita pada pagi hari ini, pada para jamaah yang masih insya Allah istiqomah mendengarkan kajian, kita persilakan sesi pertama terdiri dari 3 orang. Ya, Pak Teguh dari barisan yang paling depan dulu. Silakan Pak Teguh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, saya ingin bertanya Pak. Ini kalau orang yang benar-benar soleh dan dia bertaubat yang sesungguhnya, dikala dia meninggal, itu pastikan orang akan mengetahui kalau dia ini baik. Ya. Tapi kadang-kadang maaf ya Pak, ada yang meninggal terus di prosesi pemakaman waktu itu setelah selesai sholat jenazah, itu yang Ustadz ini mengatakan apakah ini khair sampai 3 kali, padahal belum tahu bagaimana si orang ini meninggalnya. Apakah bisa disebutkan untuk mendoakan dia kebaikan, padahal dia punya kesalahan dan dia kemungkinan belum bertobat Pak. Kemungkinan ya. Ya, begitu saja Pak. Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang kedua, silakan Bapak-bapak. Ya, Pak Aidil, silakan Pak Aidil. Mohon yang lain tenang dulu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya tentang apa tanda-tanda terhadap penyesalan dari taubat itu. Kita tentunya kan melakukan maksiat, kemudian kita merasa menyesal. Tanda penyesalan itu yang benar bagaimana? Juga daripada ikhlas kita bagaimana terhadap taubat. Yang kedua, jika seseorang katakanlah tadi Ustaz mengatakan
seorang yang berprofesi mencatat riba. Kita tahu mantan istri saya dulu adalah seorang notaris dan itu terjadi sering mencatatkan transaksi perbankan. Ini kan termasuk yang mencatat. Nah, bagaimanakah apakah dia harus meninggalkan itu karena dia sebagai profesi? Karena kebanyakan jika itu ladang tempat pencarian nafkah, sulit sekali melepaskan diri pada pekerjaan itu. Nah, bagaimana cara taubat mereka? Apakah harus meninggalkan profesi itu atau tidak melayani? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Satu lagi? Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diceritakan memaksa meminta untuk dilakukan suatu hukuman gitu ya Pak Ustadz. Sedangkan di Indonesia pada umumnya kan demikian. Mungkin saya rasa ya banyak juga pendosa-pendosa gitu yang melakukan itu tapi tidak melakukan hukuman sesuai dengan syariat Islam. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada jamaah yang lain tidak berdiskusi dahulu karena kita masih kajian agar ilmu yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Silakan Ustaz, langsung dijawab Ustaz, ada 3 pertanyaan, perlu diulangi Ustaz? Yang pertama, nanti yang kedua, ketiga diulang. Siap. Yang satu mengatakan yang baik atau bersaksi tentang kebaikan terhadap mayit ya. Waktu lagi sakit aja kita tuh diperintahkan mengucapkan sesuatu yang baik-baik. Faqulu khairan. Ucapkan yang baik-baik. Kenapa? Karena orang yang sakit itu sedang berada dalam kondisi ketidaksabaran, betul? Ada orang sehatnya sabar sekali, tapi waktu sakit nggak sabaran, benar? Karena sedang diuji. Makanya ucapkan kalimat yang baik. Dari orang yang masih hidup pun ucapkan yang baik-baik. Faqulu khairan. Lagi jengukin orang sakit, ucapkan yang baik. Syafaqallah, la ba'sa tahuran insyaallah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Begitu. Jangan datang sakit apa Pak? Sakit jantung. Oh tetangga anak jantung kemarin 2 hari mati Pak. Iya kan? Ciri khas kita tuh nanya kamar Pak. Sehari berapa ini? Kata yang sakit nih plus obat sama dokter sehari 2 juta. Udah berapa hari? Udah seminggu, udah 14 juta ini. Anda lihat antum nih bisa sampai 2 minggu ini. Ya kan? Bisa habis uang antum ini. Tadi orang mungkin sakitnya sakit perut ya merembet kemana-mana. Makanya kan kita kalau jengukin orang sakit saja, faqulu khairan. Ucapkan yang baik-baik. Sampai dia mau meninggal saja, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah kepada orang tersebut. Dari sakit disuruh ucapkan kebaikan. Waktu dia mau meninggal suruh ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang dia sudah mati. Jika misalnya kita bisa bersaksi bahwa dia orang baik, silahkan. Itu jadi doa insya Allah. Hatta dia punya aib, simpan aibnya Pak. Mayit itu diperintahkan untuk tutupi aibnya. Jangankan aib akhlaknya, fisiknya saja aibnya ditutup. Makanya kita kalau memandikan jenazah itu harus ditutupi dari orang lain. Yang memandikan pun dibawa kain. Jangan lihat aibnya. Kenapa? Karena aib mayit ini ditutupi. Jangan dia mandikan ketemu tompel misalnya. Ya, besok dia cerita saya memandikan jenazah jamaah al-ukhuwah. Ternyata dia punya tompel di punggungnya. Dilarang. Ada keburukan, ada aib yang kita temukan, tutup Pak. Jika misalnya kita diminta untuk bersaksi, jika kita tahu ada satu kebaikan dari mayit, khair, dia baik. Seperti itu.
Walaupun cuma satu kebaikan dari dia. Mudah-mudahan ini jadi doa. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi Islam ini Masya Allah Pak, dari orang masih hidup sampai sudah mati itu betul-betul dijaga muruahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang manusia ini kan ada yang dinanti-nantikan kematiannya, ada yang ditangisi kematiannya. Ya, seperti itu ya. Misalnya kan kita melihat ada orang yang zolim sezolim-zolimnya. Pasti orang kagak mati-mati namanya ini kan. Dia dinanti-nanti kematiannya gitu ya. Tapi ya jika kita bisa melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Mudah-mudahan itu jadi doa insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya, dari Pak Aidil Ustaz, tanda-tanda ikhlas ya Pak. Penyesalan baik. ada 2. Cuman yang pertama itu dulu Ustaz begitu. Ikhlas. Tanda ikhlas itu ringan Pak. Tanda ikhlas itu ringan. Orang sholatnya ikhlas ringan rasanya. Betul? Orang sedekah ringan rasanya. Itu berarti ikhlas itu. Kalau seseorang beramal masih berat, bukan dia belum ikhlas, tapi kadar ikhlasnya belum maksimal. Makanya menikmati proses itu namanya menaikkan keikhlasan. Orang misalnya ngikut kajian pada hari ini mungkin karena baru pertama kali dia ngaji, mungkin agak terasa berat. Jam berapa ini selesai ini Ustaz? Udah 6:30 pun gak ditutup-tutupnya kan? Lama ini, gelisah. Tapi nonton bola enggak gelisah dia kan. Ya karena dia mencintai itu. Dia mencintai apa yang dia lakukan. Maka kita tuh biar ikhlas cintai dulu apa yang kita lakukan. Ya, makanya ikhlas itu ringan. Ya, iblis tuh gak bisa goda tuh orang yang ikhlas. Karena orangnya tuh begitu ringan melakukan. Jadi nikmati ya sehingga kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Simple. Tapi nikmati Pak. Karena nggak mungkin satu kali beramal langsung ikhlas, betul? Betul. Nggak mungkin. Sama kayak kita maafin orang. Nggak mungkin maafin sekali maafin ikhlas, betul? Betul. Ketemu tuh orang lihat mukanya kan Bapak Ibu pasti ada sedikit dongkol-dongkolnya kan. Ketemu lagi dongkolnya sedikit hilang, ketemu lagi hilang. Lama-lama ikhlas lihat, oh, udah nggak marah lagi. Masya Allah. Tapi harus latihan. 2, dia pencatat. Bagaimana cara dia kemudian agar dia bertaubat? Berhenti catat. Ya. Berhenti. Ya. Kemudian menyesali. Ya. Bagaimana cara menyesali? Dia tahu itu dosa kemudian dia menyesal. Dia akui, dia sesali. An-nadamu taubatun. Sesalmu itulah dosamu. Itulah taubatmu. Jadi menyesal ini kita punya perasaan bersalah. Seperti Ma'iz, dia ketika mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini zalamtu nafsi. Saya menzalimi diri saya sendiri. Waqad zanaitu, saya berzina. Merasa bahwa menzalimi diri sendiri, nah itulah penyesalan. Ada rasa di mana kita itu merasa bahwa ini dilarang kemudian kita langgar. Maka kemudian Nabi Adam itu kan ketika menyesali, ya, kemudian Allah ajarkan sebuah doa ya, dalam surat Al-A'raf. Ya. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna. Tuh. Lihat, ada bahasa apa di situ? Zalamna. Ya kan? Rabbana zalamna anfusana. Ini karena Nabi Adam dan Hawa maka bahasanya zalamna. Intinya apa? Menyesal itu karena menzolimi diri sendiri. Karena berbuat dosa itu kita menghancurkan diri kita sendiri. Allah tidak termudaratkan tapi kita yang termudaratkan dengan dosa kita sendiri.
Allah enggak hancur dengan dosa kita, tapi kita yang hancur dengan dosa kita sendiri. Maka kalau kita lihat merasa bahwa kita menzolimi diri kita sendiri, maka itu penyesalan kita. Karena dosa itu, nanti kalau dosa harta yang nanti kita bahas di pertemuan berikut, nah ini berkaitan nih. Di mana letak dosa kita dalam urusan harta? Kita zolimin orang lain, nanti taubatnya ada. Kalau yang ini dia catat, berarti dia menzolimi diri dia sendiri. Karena dia catat, dia bukan karena riba, ini kan saling riba ya. Bukan gasab. Nanti kita bahas gasab. Gasab itu merampas. Kalau merampas, dia menzolimi diri dia sendiri, dia menzolimi orang lain. Maka taubatnya kembalikan hak orang lain, bertaubat. Maka di sini insya Allah dia taubat saja, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Ustaz, Yang ketiga saya agak lupa tadi. memaksa untuk meminta suatu hukuman. Tadi Ustaz menjelaskan ketika zaman sahabat dan zaman Rasul. Nah, bagaimana dengan kondisi Zaman saat sekarang ya, baik. Kalau zaman dulu itu memang mereka minta had itu hukuman ditegakkan atas diri mereka. Had, batasan, karena mereka telah melanggar batasan Allah. Kalau kita kan pada zaman sekarang ya kita bertaubat kepada Allah. Ya. Satu, kita tutupi dosa kita, kemudian kita taubat kepada Allah ya, 24 jam. Allah itu 24 jam, kapan saja, di mana saja kita tuh bisa bertaubat kepada Allah. Orang siapa, laki-laki, perempuan, Allah nggak peduli. Allah ini dikatakan oleh Nabi SAW, ada seseorang punya onta di padang pasir, di atas onta ada perbekalan hidup dia, tiba-tiba ontanya hilang, dia putus asa di bawah pohon, memikirkan hidup, kemungkinan hidupnya ini tidak akan lama lagi karena dia di padang pasir, semua perlengkapan dia hilang. Maka pada saat itu tiba-tiba muncul ontanya, dia gembira. Maka kata Nabi, gembiranya Allah karena hamba yang kembali kepada Allah melebihi kegembiraan manusia pada kondisi seperti ini. Orang yang gembira karena onta yang hilang kembali di hadapannya, maka Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang taubat kepada Allah. Maka kita zaman sekarang taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah. Zaman dulu tuh karena dia sampaikan langsung, dia minta hukuman ditegakkan. Kan orang yang ikhlas pada zaman itu ketika had ditegakkan atas diri mereka, surga tempatnya. Surga tempatnya. Ya. Kita di zaman sekarang, ya, pintu taubat itu terbuka lebar, Pak. Ya. Pintu taubat terbuka lebar. Allah itu punya sifat Ar-Rahim, Al-Halim. Halim itu maha menunda hukuman. Ya. Kalau Allah tidak tunda hukuman sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, jika kemudian manusia diazab dengan kezaliman mereka, ma taraka 'alaiha min dabbatin fil ard. Tidak akan ada yang tersisa Bapak Ibu. Walaupun binatang melata sekalipun habis semuanya, musnah. Jika Allah menghukum manusia dengan kezaliman mereka. Habis berdosa dihukum langsung. Habis berdosa dihukum langsung. Habis bermaksiat dihukum langsung. Binasa kita semuanya. Mana ada yang hidup pada hari ini kalau Allah tidak punya sifat Al-Halim? Mana ada yang bernafas hari ini kalau Allah tidak punya sifat Al-Halim? Kita ini sudah mati sekian puluh tahun yang lalu. Kenapa? Karena berbuat dosa. Tapi Allah itu punya sifat Al-Halim. Sebagaimana Nabi Ibrahim Allah puji dalam Al-Quran. Maha menunda. Tapi kalau sudah tiba waktunya, ya ini nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Ya. Maka taubat kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, orang apa dia. Ya. Allah tidak menutup pintu ini kepada sesiapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan taubat ini gratis Bapak Ibu.
nggak ada yang bayar. Dulu ada pernah suatu saat ada yang mau taubat, dia bilang, Ustadz, anak tuh mau taubat, ya. Tapi kata ustadznya harus beli kambing, 14 ekor, disembeli kasih ke fakir miskin, ya. Anak bilang nih, kemungkinan ustadznya nih jualan kambing. Ya kan? Kenapa? Jadi kalau sampai antum nggak bisa untuk bertaubat, itu nggak ada alasan sama sekali. Dari 9 hal yang kita bahas tadi, nggak ada satupun yang mengeluarkan uang. Kita semuanya punya modal sebagaimana apa yang Allah sebutkan. Kita Islam, ya kan? Kita semua punya hati. Ada yang nggak punya hati di sini? Semua punya hati, ya. Allah. Makanya Allah tuh meletakkan kebahagiaan di hati manusia. Ya kan? Kalau Allah letakkan pada harta, maka nanti muncul, oh Allah nggak adil. Hanya dia yang punya rumahnya besar yang bisa bahagia. Tidak. Allah tidak letakkan itu di situ. Allah letakkan di hati. Kita semua punya hati. Maka kita berhak bahagia. Taubat itu membuat manusia bahagia. Maka syariat ini satu Bapak Ibu. Is'adun nas fi darain. Inti dari agama syariat ini membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Udah itu. Orang taubat mana saja bahagia hatinya. Ya kan? Maka kalau ada Bapak Ibu yang gak bahagia di dalam beribadah, ini ada yang salah. Karena agama ini membuat bahagia. Kalau ada yang berat ketika beribadah, ini ada yang salah dengan dirinya. Syariat tidak pernah salah, yang salah pelakunya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita buka sesi tanya jawab yang kedua, Ustaz. Silakan. Ya, jamaah yang mungkin dari paling belakang dahulu bisa dibantu. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu tentang taubat ini, itu apakah ada cara-cara khusus, misalkan selain berdoa, misalkan ada sholat sunnah taubat yang pernah saya dengar. Nah itu kategorinya seperti apa? Dosa, kita kan tidak tahu nih apakah dosa kecil, dosa besar yang kita lakukan, itu apakah hanya sekedar berdoa atau kita melakukan sholat sunnah taubat. Nah baik. seperti apa Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, Baik. pertanyaan kedua. Benar Pak. Dari tadi yang di belakang sudah mengangkat tangan. Ya, kita berurutan Pak, insya Allah bagian. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Ustadz atas kesempatannya. Ada yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan bahwa tak laba ini melihat orang yang senang mandi tidak sengaja. Dan akhirnya dia sampai berlari-lari bersembunyi. Nah, yang saya mau tanyakan itu kan tak laba Pak Ustadz bilang tadi baru dosa kecil. Nah kalau sekarang, zaman sekarang, ini semua orang, jangankan orang yang sudah tua, anak kecil saja sudah punya handphone. Nah ini bagaimana kalau misalkan orang yang melihat di handphone ini luar biasa. Nah kalau dia sampai belum bertobat, melihat yang seperti tak laba tadi jelaskan Pak Ustadz, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Terima kasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Paling depan Pak Faisal. Ya, Bapak paling depan. Nanti Pak berdasarkan urutan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa manusia mempunyai perilaku sadar dan tidak sadar. Dia selalu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Malah membanggakan gitu. Tapi bagaimana orang ini tobatnya diterima apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz, perlu diulangi?
hafal Ya, insya Allah. Masya Allah. Silakan Ustaz. Kalau lupa diingatkan. Ya, insya Allah. Satu, ijtanibu sab'ul mubiqat. Hindari dari kalian 7 dosa besar. Ada 7 dosa besar. Akbarul kabair. Syirik kepada Allah, sihir, kemudian menuduh seorang wanita baik-baik berzina, termasuk makan harta anak yatim. Nah, selain itu riba itu termasuk dimasukkan sebagai sab'ul mubiqat atau termasuk kategori dosa-dosa besar. Kalau nggak sengaja lihat aurat seorang wanita ini tidak masuk akbarul kabair. Nah, cuman nanti memang ada dosa yang istihana bihan nas, ya. Besar tapi dianggap kecil. Seperti riba. Ini dosa besar tapi dianggap kecil. Seperti seseorang yang dia syirik kepada Allah, sihir. Itu kan dikategorikan riba ini sama seperti membunuh seseorang. Ini disatu levelkan dengan berzina, membunuh. Itu disebut sebagai dosa-dosa besar. Jika misalnya dosa kita ini dosa-dosa kecil, kemudian kita ingin bertaubat, kita cukup beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Karena istighfar ini sesuatu yang besar bisa jadi kecil dengan istighfar. Dosa yang kecil tanpa istighfar dia bisa jadi besar. Maka kemudian kalau dosanya ini dosa-dosa yang kita anggap, makanya kalau kita belajar baru kita tahu mana dosa besar, mana dosa kecil. Kalau kita nggak belajar kita nggak bisa membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Kadang yang dosa besar dianggap ini dosa kecil ya. Misalnya saya makan riba nggak apa-apa, yang penting saya nggak membunuh, yang penting saya nggak mencuri. Padahal dia nggak tahu. Itu disamaratakan, disatu levelkan dengan zina, dengan mencuri. Walaupun dianggap ini ringan. Ya. Maka kalau dosa besar ini taubatnya juga khusus. Taubatnya khusus. Butuh taubatan nasuha untuk kemudian Allah ampuni dosa itu. Ya. Salat taubat silahkan. Bermunajat minta ampun silahkan. Intinya dosa besar ini harus dihapus dengan taubat nasuha. Dosa-dosa kecil mungkin masih dengan istighfar. Ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, handphone. Ya. Memang zaman sekarang kan semua hal bisa diakses. Tapi ya kalau nggak salah sudah ada Kemenkoinfo ya. Ya, ada yang sudah dibatasin sehingga situs-situs yang berbahaya diblokir, betul? Betul. Ini yang betul ini baru sering buka ini. Bercanda Pak, bercanda. Betul. Yang jelas itu diblokir Pak. Makanya memang tanggung jawab hukumah pemerintah itu besar dalam hal ihwal seperti ini. Bagaimana dia berikhtiar untuk menutupi jalan sehingga melihat itu kan jalan berzina kan. Makanya zina ini saking berbahayanya ada namanya saddu dzari'ah. Saddu dzari'ah itu menutup pintu-pintu menuju ke sana tuh ditutup. Agar dia tidak terjerumus lebih dalam. Maka kita nasihati para pemuda ini ya, untuk menjaga dirinya. Kalau Tha'labah nggak sengaja saja dia bertaubat, apalagi sengaja. Dan juga para wanitanya yang sengaja menunjukkan. Apakah dia sanggup menanggung beban dari setiap aurat yang dia tunjukkan kepada orang lain? Dosa yang muncul dan dia tanggung dosanya. Ini kan bahaya. Tapi lagi-lagi nih zaman sekarang Bapak Ibu ya. Al-istihanah, al-muharrimat, istihanah bihan nas. Yang haram yang dianggap remeh oleh manusia ini seperti ini.
Bukan yang lihatnya saja, yang sengaja menunjukkannya. Ini juga harus dinasehatin juga ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada yang lihat sama yang nunjukin sengaja. Dua-duanya Allah kasih hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Ustaz. Oh, yang ketiga apa tadi? Manusia membanggakan dosa-dosanya, apakah diterima taubatnya nanti? Nah, kata Nabi, semuanya mu'afan, semuanya dimaafkan kecuali satu. Orang yang menjaharkan dosanya terang-terangan. Kenapa? Setelah Allah tutupi aib dari dosa-dosanya, kemudian dia tampakkan itu dengan sengaja. Maka ini berbahaya. Maka hindari. Banyak orang Pak membanggakan dosa. Antum pernah ketemu dengan orang yang membangga-banggakan dosanya? Ada. Pernah, nasihati Pak. Karena membanggakan dosa, ini dosa yang kata Nabi tidak termaafkan. Artinya butuh taubat yang spesial untuk ini. Ya. Wong kita kan berbuat dosa ini aib Pak. Allah tutupi aib tersebut, dia tampakkan kepada orang lain. Karena ada orang yang cerita, wah semalam anak begini, begitu. Wah ini menampakkan dosa ini. Ya, mudah-mudahan Allah hindarkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan keringanan kepada kita untuk bertaubat. Allah ampuni dosa kita. Insya Allah ternyata Pak Miftah dia belum selesai dalam satu pertemuan. Next kita bahas masuk kepada intinya poin ke-6. Ini baru kaidah-kaidah dalam bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Izin masih ada 10 menit, ada Umahat. Silakan. Minta dibacakan Ustaz. Siap. Tanpa harus disebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada saat kita mengakui dosa-dosa, apakah dosa-dosa tersebut harus diucapkan satu persatu? Bukankah Allah Maha mengakui apa yang dilakukan dan sudah tercatat oleh malaikat? Baik. Sekalian yang kedua, Ustaz. Boleh. Mohon pertanyaan dijawab sesuai dengan jawaban yang Ustadz ketahui. Maksudnya? Maksudnya gini dah. Ini mungkin secara pribadi saya, tapi nggak apa-apa, tapi umum. Baik. Dosa-dosa yang dilakukan kepada orang lain itu Ustadz, kadang disadari dan tidak disadari, Baik. disengaja dan tidak disengaja. Sikap kita belum tentu ingin menzolimi orang lain, tapi orang lain merasa dizolimi oleh sikap kita. Bagaimana caranya kita agar orang lain bisa memaafkan bahwa itu memang tidak disengaja kita lakukan? Baik. Itu aja, Ustaz. Silakan, Ustaz. Siap. Satu, saking perhatian sama pertanyaan kedua, Ana lupa pertanyaan pertama. Apa tadi, Ustaz? Mengakui dosa-dosa itu apa perlu disebutkan baik. satu persatu, Ustaz? Mengakui dosa tuh nggak usah diakuin ke orang lain. Maksudnya mengakui di sini mengakui kepada Allah dalam munajat-munajat kita. Sama seperti Ma'iz dan doanya Nabi Adam. Zalamtu nafsi. Dia mengakui saya telah menzolimi diri saya sendiri. Kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada manusia. Manusia tidak usah tahu dosa kita. Kita sendiri yang tahu, kita simpan, kita sembunyikan. Biarkan Allah tutupi aib ini sampai hari kiamat Allah tutupin. Jangan disampaikan ke manusia. Yang maha menutupi aib itu manusia, Allah. Manusia ini tidak sanggup Bapak Ibu, terbatas. Mungkin Bapak Ibu bilang, aduh saya ini taubat kepada manusia. Saya dulu tuh pernah begini begitu. 1 tahun dia simpan, 2 tahun dia simpan, 3 tahun dia simpan. Tahun keempat Bapak Ibu bermasalah sama dia, selesai dia ceritakan. Tahu nggak, si ibu ini tuh ternyata dulu tuh pernah begini begitu. Jadi aib kita nih akuin hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Manusia ini selalu tergoda untuk menceritakan aib. Ya, maka akuinnya sama Allah, jangan kepada yang lain. Ya, Allahu a'lam.
Yang kedua, bagaimana jika dia nggak sengaja sesuatu yang dia anggap biasa ternyata itu kezaliman bagi orang lain? Ini bisa dua ini. Dia yang nggak tahu bahwa itu zalim atau ini orang yang merasa bahwa, jadi ini bisa dua perkara yang terjadi di sini. Maka jangan sampai kita jadi orang yang bangkrut di hari kiamat ya. Pernah memfitnah seseorang, pernah mengambil harta seseorang, pernah memukul seseorang. Ya. Dan memang kadang kita pun gak sengaja dan gak tahu bahwa ternyata itu menzolimi. Ya. Bagaimana caranya jika kita gak tahu ya? Berdoa kepada Allah, ya Allah maafkan dosaku. Terhadap dosa yang sengaja, tidak disengaja, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, maafkan. Agar nanti mudah-mudahan ketidaktahuan kita Allah maafkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, karena seperti itu ya tadi ya. Iya, Ustaz. Cuma ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan si penanya ini sudah sebenarnya benar atau iya. Bagaimana tadi apa yang beliau lakukan? Ya, apakah meminta maaf atau boleh. Oh gitu. Minta maaf nih baik. Minta maaf ini baik ketika kita berbuat salah ataupun tidak berbuat salah, nggak apa-apa. Itu baik. Meminta maaf ini sesuatu yang baik. Makanya bahasa dalam Al-Quran itu khudhil afwa, ambil, rebut. Jangan sampai dilakukan orang lain, kita yang duluan. Meminta maaf, makanya fiilnya amar, khudhil afwa, ambil peluang memaafkan. Sebelum kalian dimaafkan. Jadi banyak-banyak minta maaf nggak apa-apa Pak. Saya rasa karakteristik kita orang Indonesia itu minta maaf. Mau lewat, maaf. Iya kan? Tidak perlu berbuat salah untuk meminta maaf. Iya kan? Dia mau apa aja, mau ambil apa, maaf. Mau bayar utang, maaf. Maaf, telat maksudnya. Jadi boleh Pak, boleh. Kebiasaan kita untuk minta maaf jangan dihilangkan Pak. Gak usah orang buat salah untuk minta maaf. Ya. InsyaAllah. Allahu a'lam. Ya benar Tad. Seperti itu maksudnya. Iya. Tuh, udah diamalkan langsung. Enggak maksudnya. Di sini maksud saya dosa-dosa itu kita sebutkan satu persatu kepada Allah, bukan kepada manusia kan gitu. Iya betul. Iya. Sebutkan kepada Allah. Iya. Itu aja beliau udah minta maaf. Maaf Ustaz. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah langsung dipraktekkan tadi. Sudah terjawab dari Ummahat, ada 2 pertanyaan dan mudah-mudahan insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya Ustaz karena mendekati. Ya terakhir Silakan, mungkin masih terakhir. ada. Ya silakan Pak. Ya, pakai mic Pak. Ya, yes. Bertobat atau minta maaf terhadap orang yang sudah kita zolimi, tapi orang tersebut sudah meninggal gitu Ustaz. Gimana? Baik. Sudah meninggal Ustaz. Orangnya sudah meninggal. Sementara kita masih punya urusan yang belum selesai. Ya. Misalnya dulu kita pernah mukul dia. Pernah nonjok. Kan kata Allah, fayu'ta hadza min hasanatihi hadza. Bayar pakai kebaikan kita. Sementara kebaikan kita tidak banyak. Hanya cukup untuk dosa kita. Ini dipakai untuk bayar ke orang lain. Bangkrutlah kita kan. Ya. Orangnya sudah meninggal. Kita pengen minta maaf. Orangnya sudah nggak ada. Bagaimana caranya? Sodakoh atas nama dia. Masya Allah. Sodakoh atas nama dia. Semoga selesai. Semoga selesai. Kan mayit minta dihidupkan lagi agar bisa bersadaqah. Fa'asaddaqah. Kita wujudkan keinginan dia yang sudah meninggal dengan cara kita sedekah atas nama dia. Mudah-mudahan sampai sehingga urusan kita dengan dia tidak sampai lagi di akhirat. Jangan tunggu sampai meninggal. Ya.
Kalau bisa masih hidup sudah kita selesaikan. Tapi kalau sudah meninggal silahkan diamalkan ya. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah sudah sampai di penghujung kajian pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita catat dapat kita amalkan dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk bermanfaat buat kita semua. Dan kajian setiap hari Senin, saum, pada asar, insya Allah kita akan terus lanjut. Kami mengundang kepada jamaah sekalian, kita mengikuti kajian saum sunnah dan kita lanjutkan dengan buka puasa bersama atau iftar jama'i. Insya Allah mudah-mudahan besok kita diringankan langkah kaki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.